Oke. Halo, apa kabar kawan-kawan sekalian? Selamat berjumpa kembali bersama dengan Agam. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra. Hadir lagi ya kita berdua. Tuh, kan lu nggak dinyalain mic lu. Olah. Oh, alah. Halo, apa kabar kawan-kawan sekalian? Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami berdua. Saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, apa kabar semua? Ya. Salam sehat selalu ya. Thank you banget buat yang udah join di hari ini. Kita akan ngobrolin soal informasi nakar dan juga kehidupan yang ada di Pulau Formosa ini. Oke? Siap-siap Pak. Topik apa yang mau dibahas hari ini? Pagi-pagi. Covid lagi. Bosen. Bisa nggak sih ngomongin yang lain selain COVID? Apa? Ada soal Covid, tapi ini tradisi masyarakat ya. Apa? Kita kan udah memasuki Tuan Uci ya. Oh, Festival makan bacang. Teman-teman sudah makan bacang belum? Guys, kalian ada suka makan bacang nggak? Atau udah makan bacang belum? Udah makan? Udah. Dari bacang Peipu, Nampu, sama Su udah. Jadi itu bacang utara. Jadi Taiwan tuh dibagi tiga ya, bacang utara, bacang selatan, sama bacang VG. Oke. Terus bedanya bacang utara sama bacang selatan tuh apa? Maksudnya utara tuh di Taichung termasuk apa? Taichung termasuk. Taichung kan tengah-tengah. Iya. Sentral. Jadi dia ini bacangnya utan. Bacang bencong. Utan. Bacang utan utara selatan. Jadi bacangnya itu terserah lah ya kalau yang di Taichung lah ya gitu ya. Oke, jadi bedanya bacang utara sama bacang selatan itu apa sih? Cara masaknya. Oh, katanya sih kalau ya, kalau bacang utara kering. Jadi dikukus. Oh, dikukus. Oke. Kalau di bacang yang selatan itu direbus, direndam dalam air. Dia berendam. Oh, dicemplungin ke dalam air terus gitu dimasak gitu ya. Iya. Jadi lebih banyak ya. Oke. Lebih lembut, lebih banyak. Kalau Jadi bacang VG. Bacang VG, itu dia apa itu? Kalau Iya, bacang VG. bacang halal. Bacang VG diapain? Bacang VG ya sama. Bedain juga? Enggak sih, enggak, cuman isinya. Oh, isinya. Isinya. Oke, jadi isinya tuh ada yang biasanya jadi, kan daging. Ini nggak ada dagingnya. Kalau VG kan memang dia nggak ada dagingnya, dia sayur. Oh, sayur, jamur, telur. kacang. Telur juga kadang-kadang tergantung VG ya. Iya. Ada orang yang VG itu sama sekali nggak menyentuh telur ataupun juga susu. Kenapa susu nggak boleh kalau VG? Nggak tahu deh kenapa. Karena kan susu kan milik sapi. Jadi nggak boleh katanya. Nggak tahu ini teori gue ya. Gue nggak tahu bener apa enggak sih. Di sini ada yang tahu nggak kenapa VG ada yang nggak minum susu? Ayo, kenapa? Ada yang tahu nggak di sini? Gue sih nggak tahu beneran. Gue cuma asal nebak aja. Karena susu kan termasuk makhluk hidup kan. Kalau asalnya dari makhluk hidup. Tumbuhan juga makhluk hidup. Tapi kan begitu dimakan dia bisa berputar lagi gitu loh. Jadi pupuk gitu loh. Kalau daging dimakan ya habis gitu loh. Dia nggak bisa jadi sapi lagi kan. Susu diminum jadi susu lagi? Enggak kan? Enggak. Kalau kita makan rumput. Emangnya kita kambing? Kira minum susu habis kalau susu nggak minum, susunya bisa jadi sapi. Iya. Susunya bisa jadi kambing. Iya. Kan enggak. Kalau telur kan emang kan masih bisa jadi anak ayam. Iya. Nih si Wanti Uti Fafa katanya saya barusan aja sarapan bacang. Oh. Kenapa disebut bacang? Ba itu artinya apa? Daging, tapi itu konotasinya sama dengan daging babi biasanya gitu ya, biasanya gitu. Bacang, cang itu artinya apa? Dibungkus ya, bungkusan. Cong. Mungkin congzi, jadi bungkusan gitu loh. Sudah terbiasa sih ya dengan kata bacang. Iya, maksudnya kayak sebenarnya banyak sekali bahasa Indonesia itu yang diambil dari bahasa Hokkien, bahasa luar. Misalkan bacang. Sabun, ya, sabun itu adalah kue tiao. Mie tiao. Bakmi. Mie tiao apa tuh? Mie tiao goreng. Mie tiao itu adalah bakmi kue tiao. Mie kan juga. Mie. Iya. Bacang itu rocong bahasa Mandarinnya. Betul banget. Bukan rocong ya.
Rocong artinya kamu tuh membengkak dagingnya. Alias kamu tambah gendut. Rocong. Nah, yang ini Namina sampaikan, teman-teman juga mungkin sudah lihat berita ya. Iya. Dan di beberapa di komunitas yang ada di New Taipei itu orang mengikat garam. Mengikat garam? Iya, 1 bungkus garam diikat di tiang listrik, diikat di pohon. Nah, sementara masyarakat tradisional Tionghoa kuno, mereka tuh percaya bulan 5 selama festival Tuan Wu itu kan bulan yang tidak baik. Beranggapan bahwa karena mungkin sudah panas ya, udara panas, banyak serangga, makanya itu bisa mendatangkan penyakit. Serangga yang bisa membawa penyakit. Jadi ada namanya yang disebut dengan siang pao. Itu kantong wangi ya. Di mana kantong wangi itu diisi dengan tumbuh-tumbuhan, herbal-herbal. Biar dibawa oleh kita dan serangga-serangga itu nggak gigit kita, bisa menghindar gitu loh. Terus juga ada kebiasaan yang menggantung aicao ya. Aicao itu ada kayak semacam tanaman yang bisa buat mengusir inilah serangga gitu loh. Ya. Dan beberapa hari yang lalu sempat kita mendengar berita ada warga dia mengikat garam, mengikat 1 bungkus garam, diikat di pohon atau di tiang listrik. Nah, mungkin ini kepercayaan bagi mereka ya. Ini jadi garam itu kebiasaan. bisa tolak bala. Garam itu bisa nangkal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk lah gitu. Tapi memang loh, kalau misalkan yang di kayak di film, ini ada yang nanya nih, harga emas murah atau mahal? Ntar kita kasih tahu ya. Kayak di film-film ngusir apa? Furi. Kayak vampir Cina gitu ya, lompat-lompat gitu. Itu mereka waktu ngusir itu mereka pakai ini air garam terus di garam itu. Pakai air garam, pakai air garam. Amina sih tahunya mungkin kalau misalkan kita. Gua tahu kenapa dia takut sama garam. Kenapa? Asin. Lu nggak pernah ngeliat kan setan gendut kan? Setan-setan Cina maksud gua gitu loh. Nggak pernah ngeliat kan setan-setan Cina yang gendut. Ya kayak vampir kan pasti kurus-kurus. Ada, tapi terus karena bengkak. Kayak kuntilanak itu kan yang setan-setan itu kan kurus-kurus. Jadi kalau kasih garam dia takut gendut dia. Oh alah. Kan garam itu kan bisa mengikat lemak ya guys. Jadi mesti tahu kenapa dia ininya takutnya sama apa gitu loh. Oke, jadi sekarang ini lagi masa-masanya liburan bacang ya, atau disebut dengan Tuan Wu, Pehcun lah, Dragon Boat ya, bukan Dragon Ball ya. Jadi ya beberapa hari dari hari Sabtu, Minggu, Senin tuh libur. Jadi ada yang bilang, kenapa tiba-tiba Senin libur? Itu karena lagi liburan, acara festival Dragon Boat. Perahu naga. Betul. Tapi sekarang udah nggak bisa lihat perahu naga ya. Nggak bisa. Biasanya kan kalau setiap tahun kan ada kompetisi ini lomba perahu naga. Iya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian bingung, ternyata sekarang di Taiwan tuh ada adat istiadat seperti ini gitu loh. Oke. Tadi ada yang nanya di TikTok katanya, "Kak, harga emas lagi mahal apa turun?" Coba lihat dari gambar statistik ini. Dia gambarnya sih begini ya. Gambar harga emasnya begini. Naik turun tapi garisnya itu naik ke atas mulu. Gitu loh. Ya ini menjawab pertanyaan dari TikTok tadi, siapa namanya? Kelewatan. Jadi kalian kalau misalnya mau menginvestasi ya, misalkan emas, tanah atau segala macam gitu ya. Jangan ngelihat dari harga besok hari, 2 hari, 3 enggak. Itu mesti lihat jangka panjang gitu. Jadi dia kalau lihat dari untuk 2021 ya, dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei itu naik turun. Tapi semuanya itu menaik. Iya, gitu loh. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan nih. Kalau vampirnya gendut kenapa tuh? Nggak bisa lompat. Nggak bisa lompat. Oh berarti iya. Kita nggak boleh jalan kali ya. Kitanya kalau kemana-mana itu pakai lompat. Oke. Baru kita bisa kurus. Iya, kalau mau kurus belajar sama vampir, lompat-lompat. Tapi bener loh, kalau misalkan olahraga kan belum tentu harus mesti push up, sit up gitu ya. Sebetulnya olahraga yang paling aman selain berenang ya, kalau bisa berenang, kalau nggak bisa berenang jangan berenang ya, maksudnya gitu. Bisa ini sih lompat tali sih. Lompat tali itu bisa membuat lemak itu kebakar gitu loh. Nah, itu salah satu kebiasaan yang Agung pakai kalau misalkan lompat. Terus kalau misalnya nggak ada tali gimana? Ya udah nggak usah pakai tali, kayak lompat begitu aja gitu loh. Lompat sendiri. Jadi kakinya buka, tangannya tutup atas gitu. Gitu aja.
Setiap hari setengah jam kamu lompat gitu deh. Setengah Dijamin. jam. Iya, dijamin pasti. Lumayan itu. Tuh, dijamin tuh pasti akan kurus beneran. Itu bisa ngebakar lemak setengah Nah, jam. kalau mau jalan-jalan mau ke pasar, lompat. Iya. Mau ke kantor pos, lompat. Mau ngambil barang pesanan, Lompat. Nah, nggak usah jalan ya, pakai lompat aja. Jadi Terus kalau dipanggil majikan, yang penting ya, niat. lompat. Yang penting niat guys, yang penting niat. Oke guys, kita akan berikutnya kita bakal ngobrolin soal informasi nakar ya. Kita akan bahas beberapa hal yang berkaitan dengan COVID-19 di Taiwan seperti apa dan apa saja beberapa kasus yang terjadi belakangan ini. Ini ada nanya nih, Kak Agung, menurut statistik COVID yang Kak Agung baca, menurut Kak Agung bagaimana kebijakan pemerintah selanjutnya? Wah, ini luar biasa sekali. Sulit untuk dijawab. Bentar ya. Nanti kita akan sedikit ngobrolin hal-hal mengenai COVID-19 nih guys. Bentar. Selamat pagi buat yang udah join. Semangat. Tuh, garam katanya juga bisa buat usir ular. Oh iya, betul. Karena dia jalannya pakai perut ya. Bisa ngusir itu juga suster ngesot. Oke, kita lanjut lagi ngomongin soal kehidupan di Taiwan ya, nasib seorang Nasib anak kos. nasib pelancong ataupun juga pemburu Perantau. enti ya. Perantau. Oke, kita ngomongin dulu soal ini dulu deh, mungkin sedikit informasi juga nih soal kebocoran ya. Kita ngomongin soal kebocoran ya. Bentar, tadi ada satu Jadi di informasi. Taiwan sering terdengar ada poko ya. Ya, Poko itu sobek, bocor. Ya, jadi ada celah. Ya, ada celah. Oke, kita ngomongin yang ini dulu nih. Mana nih? Gue ngomongin yang ada di Taiwan dulu ya. Sebentar. Pabrik juga. Lokasinya di pabrik ya. Sekarang sih ya lagi gencar-gencar membahas pengawasan pekerja migran di daerah pabrik, karena mereka kan tinggalnya di asrama dan ini jumlahnya itu cukup banyak orang. Jadi ini juga termasuk satu klaster penularan klaster yang terjadi di pabrik, lebih mendapat sorotan dari masyarakat Taiwan. Oke guys, ini ngomongin di daerah Tainan ya. Kaget gue juga tadi ngomong salah gue. Di Tainan. Guys, di Tainan ya kemarin wali kota Tainan ngomong nih, menurut data statistik ya sampai hari ini sampai kemarin itu ada 373 kasus ya. Tapi bukan kasus COVID, tapi adalah kasus tilang yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Tainan. Total ada 373 kasus dan dari 373 kasus ini ada 214 langsung dikeluarkan surat tilangnya. Oke. Total denda yang dikenakan itu mencapai 5.870. Iya. Tahu nggak sih? Ternyata kenapa ini bukan hubungannya bukan COVID-nya sendiri, tetapi pelanggaran apa namanya itu? Pelanggaran peraturan atau kepatuhan pandemi pencegahan epidemi. Kok panjang banget sih Bu? Apa sih bilangnya? Patuh terhadap apa namanya? Protokol kesehatan ya. Nah, mereka itu nggak pakai masker guys. Kebanyakan denda yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Tainan itu nggak pakai masker. Mungkin orang-orang selatan itu berasa, itu kan kasusnya di Taipei. Yeah. Itu kan di Taipei, di selatan mah oke-oke aja. Kita nggak usah khawatir. Bersih. Gitu ya. Makanya kemarin ada satu kebijakan, ada satu orang ngomong begini, netizen bilang, kalau dipotong-potong ya, dikurangi jumlah kasus yang ada di Taipei, New Taipei, Miaoli sama kasus di MES ya, pabrik yang ada pekerjaan migrannya, sebenarnya Taiwan aman-aman aja. Terus langsung tuh ucapan tuh langsung diserbu sama netizen lain. Pret katanya, lu nggak tahu itu virus bisa nyebar. Terus ada satu lagi kemarin, ada satu data statistik ya. Kalian tahu nggak? Di dunia ini sudah ada berapa juta orang sih meninggal dunia gara-gara COVID? Jutaan bukannya? Angka tepatnya berapa? Nggak jelas deh, Mina nggak jelas. Total jumlah kematian akibat COVID. Ya, COVID-19 selama ini ya.
sudah berapa juta? Kita lihat ya. Total itu sudah mencapai 3 juta sekian. Ya, aku ingatnya 3 juta sekian. Kurang lebih 3.780.000.000. Paling banyak di mana? Paling banyak kalau nggak salah di Amerika ya. Setahu gue di Amerika sih. Kedua, India, ya. Brazil, terus Prancis ya. Indonesia masih jauh lah. Oke, apalagi Taiwan. Alah. Tapi masalahnya kalau nggak bersih ya sama aja. Tetap bisa menyebar. Nah, yang mau ngomong gini guys. Yang meninggal kan 3.780.000 ya. Kemarin itu ada satu penelitian, dia bilang ini sebenarnya jumlah kematian ini sama seperti dengan kematian karena akibat sebuah perang gitu loh ya. Perang antar perang lah. Terus itu boleh dibilang ini adalah semacam jumlahnya itu sama dengan sebuah kota. Kalau dikumpulin semua nih jenazahnya ya, itu sama dengan jumlah satu kota. Lu tahu nggak sih? Itu kalau misalnya dikumpulin COVID-19, virus-virusnya dikumpulin jadi satu, tau nggak sebesar apa? Tebak deh. Nggak tahu. Asal tebak aja. Gedung 101? Salah. Gue begitu dengar lebih banyak. Perbandingannya COVID. Jadi kan kalau jadi kita pungut nih. Misalkan COVID-19-nya virusnya kita kumpulin nih, Sebesar apa? Sebanyak apa jumlahnya? Perbandingannya. Satu pulau. Enggak. Tadi kan satu kota menyerang warga, mematikan 3 juta orang meninggal nih. Kan? Nah, kalau virusnya sendiri dikumpulin, lo tau nggak sebesar apa? Sebesar buah apel. Guys, cuman sebesar buah apel. Karena nggak kelihatan ya. Soalnya kan virus itu kan kecil ya kan. Kita nggak bisa ngeliat dengan kasat mata gitu kan. Jadi begitu menurut penelitian mereka yang pakar ini dikumpulkan cuman sebuah apel, satu biji apel. Gua blender. Bisa membunuh 3.780.000 manusia. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, ngomongin tadi ya yang ada orang bilang katanya, kalau orang Taiwan dipotongin Taipei, New Taipei, Miaoli sama yang kasus-kasus pekerja migran yang kena COVID-19, Taiwan mah aman dia bilang katanya. Ya, kalau lu lepas begitu aja terbukti kan. Awalnya Miaoli sebenarnya kan nggak, jumlahnya kan dikit kan yang kena kan. Tapi begitu masuk ke pabrik elektronik itu, ayo. Jeger, langsung jumlahnya naik ke atas. Amina juga sebelum kasus kejadian merembak di Taiwan kan lumayan aman. Dan Amina juga sering mendengar dari teman-teman Amina katanya, wah enak ya di Taiwan, di sana tuh aman, tenteram gitu. Tapi Amina selalu menjawab, ini belum saatnya. Karena Taiwan gimana pun ya, karena dunia ini satu dunia banyak negara, itu udah kayak satu kampung. Kita udah saling berinteraksi, mau terbang juga gampang. Jadi keluar masuknya manusia itu kan udah kemana-mana. Jadi cepat atau lambat ya akan sama gitu. Hasilnya juga akan sama, akan terjadi juga penyebaran virus ini. Jadi jangan ada yang bilang kalau dibandingin sama Indonesia, Malaysia, Taiwan mah kecil jumlahnya. Tapi jangan ngomong gitu dong. Masyarakat Taiwan jumlahnya cuma 23 juta, cuma dikit. Jangan salah loh, angka kematian di Taiwan itu tertinggi loh. Itu menurut data statistik dari tanggal 5 Mei sampai 5 Juni, tingkat kematian 2, sekian persen gitu, 2,3% gitu loh. Itu tinggi banget daripada standar internasional gitu loh. Terus kemarin juga ada yang bilang di TikTok, Kak Agung kenapa sih kalau misalnya bagi informasi kok semuanya mati terus segitu, yang kena kok nggak ada yang dihubungin yang sembuh? Gue juga bingung kenapa nggak ada yang diomongin sembuh ya. Karena data di tempat berita ini ataupun juga di pusat CECC nggak disebutkan berapa orang yang terinfeksi, berapa orang yang sembuh. Nggak diomongin, gue juga bingung kenapa ya. Biar masyarakat lebih tahu, harus ditakut-takutin, patuhi protokol kesehatan. Soalnya kemarin Amina kan telepon sama tetangga yang tante asal orang Indonesia juga. Nah kan udah lama nih nggak kunjungan, katanya kan nggak boleh bersilaturahmi, jadi Amina per telepon aja. Terus dia bilang, aku tiap hari ya kalau misalnya udah ada laporan konferensi pers atau berita tentang berapa jumlah korban, kasus yang kena, takut dia langsung matiin, nggak mau tahu berapa angkanya, aku udah nggak mau dengar katanya. Mengerikan. Iya gitu loh. Ini ada yang bilang katanya, Lucy kalau jadi inget dulu kakekku mirip seperti perang, emang saat ini tuh gitu. Iya sih memang ya, kita nggak bisa kemana-mana guys. Ini udah sebenarnya emang udah masa perang sih. Perang dengan melawan virus sosok yang tidak kelihatan, kita nggak bisa lihat gitu. Kamina lebih kurusan ya.
Cie, tepuk tangan. Siapa? Itu karena warna bajunya. Bukan, kemarin malah dibilang Kamina gemuk ya gitu. Terus untung di belakangnya ditambah biar gemuk tetap cantik. Oh, aku maafin. Ya udah, begitu. udah matanya kepalanya udah mau pecah gitu kan. Akhirnya jadi Ya udah. Oke. Oke guys, kita ngomongin lagi soal tadi ya. Jadi di daerah Thailand memang pemerintah tuh udah ngomongin, lu pakai masker bisa nggak sih gitu. Ya, harus pakai masker itu penting banget, ya. Termasuk juga ya teman-teman saat ini mungkin kan merasa bahwa oh kalau saya nggak bisa pergi ke supermarket nih, saya nggak bisa pergi ke pasar nih, nah udah saya kumpul aja di rumah siapa, kan nggak ketahuan. Hati-hati loh ya, ini juga akan ditilang. Kan teman-teman pasti ada yang ngaku tuh Amina tadi. Teman-teman kan pasti sudah mendengar nih. Ngaku ya? Ngaku dia bilang, itu aku yang ngomong sih katanya. Sehan Eka ngata ngaku, hadir C, itu aku yang bilang kok. Aku catat namamu. Serahkan. Aku catat namamu. Diserahkan. Jadi teman-teman masih ingat ya, jangan kumpul-kumpul ya. Termasuk kan di Kaohsiung ya, ada yang lagi merayakan ulang tahun temannya. Kumpulnya di dalam rumah itu 7 orang. 7 orang mungkin saking happy-nya ya, merasa bahwa nggak ketahuan. Tapi kalau nyanyi happy birthday-nya selama ulang tahunnya itu terlalu kencang, jadi ada tetangga yang ngadu. Akhirnya polisi masuk dan menemukan 7 orang. Kena lah. 7 orang. Kena lah. Dan terus 420.000 ya. Orang 60.000. Mati loh. Jadi ini biaya pesta ulang tahun termahal. Makanya ini lagi masa-masa yang begini di Taiwan nih guys ya. Lo kalau ulang tahun ya, bisa nggak di skip dulu ulang tahunnya gitu? Atau pakai ini aja virtual. Gini, lu mau bikin acara ulang tahun sama nggak ulang tahun tetap aja nambah setahun. Usia lu beneran. Maka jangan nyanyi, lu malah nyanyi malah COVID-nya nanti malah hadir lu. Ya, udahlah nggak usah ngumpul. Ini sama juga Kamina sama kasus berikut ini di daerah mana nih? Di daerah Taoyuan. Ini beneran bikin orang kaget tuh guys. Ini ada satu orang Thailand ya, orang Vietnam. Dia itu udah dilaporkan kalau dia ini termasuk orang yang dicari ya. Dicari karena dia itu ada kemungkinan dia itu kena COVID-19 gitu loh. Iya. Atau dia pernah berinteraksi dengan orang yang positif. Ya mungkin karena dia takut kali ya, aduh gue kalau ketangkep ini bisa deportasi tuh gimana gitu ya. Dia kabur. Udah kabur, sama dia bikin acara. Ngumpul bareng. Kupret. Anjir, ini gue nggak tahu nih, ini orang sinting apa gimana sih, gue bingung beneran. Mungkin kurang informasi lah. Enggak, pasti dia udah tahu lah di zaman begini. Guys, COVID-19 itu kan usianya udah 2 tahun ya. Nah, kalau kita hitung dari bulan bulan Desember 2019 berarti udah 1,5 tahun ya, hampir mau 2 tahun gitu loh. Masa nggak ada yang tahu sih? Lu tinggal di negeri mana gitu loh, kok bisa nggak tahu? Apa tinggal? Saya cuma tahu aja kopi pahit. Jadi mereka tetap ngumpul gitu loh. Nah, tetap ngumpul, ternyata dia itu berkumpul bersama dengan 4 orang pekerja migran yang lain dari Vietnam. Terus gitu dilaporin dan ya udah, denda lah. Minggu kemarin majikanku datang ke rumah karena di rumah udah lebih dari 5 orang aku usir, minggu ini tak larang datang. Nah, itu hebat lu sih. Majikan diusir. Keluar sana dari rumahku. Stop, izin uker dan bu kai jin lai, lapan bu kai jin lai, hui jia. Suruh anaknya pulang. Benar. Iya loh, termasuk juga pemerintah Taiwan sendiri dia menghimbau. Karena kan orang tua mereka punya banyak anak nih. Orang tuanya kan sakit, ada yang perawat. Biasanya kan memang mereka digilir kan ke rumah-rumah kan. Nah, pemerintah juga menghimbau jangan untuk sementara digilir. Jangan digilir dulu, iya. Sama kayak aku Kak, tuh aku usir kalau majikan. Kalian tuh hebat. Gue berasa nih zaman sudah berubah ya. Saatnya membalas dendam. Tapi kan tujuannya baik gitu ya. 老板你要回来，不可以，回去，你给我回去，diusir. 不可以进来，nggak boleh masuk, pulang sana. Terus majikannya nyanyi, pulangkan saja. Wah, dunia udah terbalik nih.
Iya. Enggak, tapi bener. Soalnya kalau kemarin ya, masih ingat gak guys teman-teman waktu lagi lebaran kemarin di Indonesia, orang kan pada rame tuh di Indonesia tuh kan soal mudik kan. Tahu nggak? Ternyata kejadian sama seperti juga sama terjadi di Taiwan. Iya. Jadi pemerintah tuh Kementerian Perhubungan di Taiwan itu udah kasih tahu jangan pulang dulu gitu loh ya. Semua pemerintah daerah, kota, Iya. kabupaten mereka juga himbau jangan pulang. Terus strateginya dari jalan tol ya. Apa namanya jalan tol? Itu kan ada pintu tol tuh kan ya. Pintu tolnya itu lampu merahnya dibikin lama. Jadi kan mau naik jalan tol kan ada lampu merah tuh guys, kalau misalnya kalian pernah naik tol Taiwan ya. Itu lampu merahnya dibikin lama, terus macet panjang banget gitu. Itu salah satu cara. Sebenarnya dipasang 2 jam aja kali ya. Iya. Gitu biar itu ya. Biar dia nunggunya jaga kok. jarak, Ini jaga kok dia jarak. nggak buka nggak Tapi yang nungguin rame dong. Ya biarin Nggak aja. ada. Akhirnya kan yang belakang-belakang, duh gila nih gue mesti nunggu 1 jam di jalan tol, udah lah gue pulang aja deh. Gitu loh. Soalnya bener sih, ini kalau dia pulang, dia bawa virus ke rumah orang tuanya. Ya apalagi orang tua kan rentan ya. Iya. Stamina tubuhnya itu lebih lemah. Itu harus lebih berhati-hati. Bener, ya. Jadi, halo Wi, selamat pagi, gitu loh. Jadi emang begitu, nggak usah keluar dulu. Nah kita yang kerja di Taiwan ini, kita para pemburu NT ya, sama juga. Udahlah, jangan keluar dulu lah. Betul. Beneran. Terus tadi pagi ada berita di Taipei Main Station katanya dari perusahaan kereta Taipei, dia bilang katanya dalam sejarah pertama stasiun kereta api yang tersepi dalam catatan sejarah. Iya. Gak ada orang guys. Hebat Pagi sih. Aminah ya mau ke tempatnya Kak Agung, lewat di pasar kan. Itu sekarang sudah mulai memberlakukan Ganjil genap. ganjil genap. Jadi Oke. akan periksa sebelum masuk harus nunjukin KTP atau ARC. Oh, bukannya plat mobil ya? Kalau di Jakarta kan plat mobil. Jadi kalau misalnya teman-teman yang Keluar rumah berarti harus bawa ARC. harusnya baru bawa ARC, ya. Oke, ini ada nanya nih Kak Aminah. Nanti kita akan balik lagi ya. Ini ada nanya nih Kak Aminah nih. Pasporku habis bulan 10 tahun ini, tapi belum ada panggilan untuk proses pasporan. Itu gimana Kak? Lah ya bulan 10 masih lama kali. Sekarang baru bulan berapa? Bulan 6. Masih lama, santai aja, santuy. Ini juga pasti pada nanya nih, vaksin kapan guys? Vaksin kapan? Belum. Kita masih kekurangan vaksin Taiwan. Pada ribut ini. Katanya sih ada vaksin dalam negeri sih. Nggak tahu lah tuh ceritanya. Oke. Kita lanjutin lagi guys ya. Kita ngobrol-ngobrol di pagi hari. Oke, lanjut lagi ngomongin informasi naker yang ada hubungannya sama pekerja migran ataupun juga WNI ya. Kita ngomongin ini dulu Kak Mina. Katanya sekarang nih imigrasi ya mulai ini menyediakan bentar gue mau ngomongin ini penting banget. Sorry gue potong. Gue berasa potong diri sendiri. Enggak, soalnya gue suka banget sama informasi ini. Dan gue berterima kasih banget sama pemerintah Kabupaten Pintung. Tahu nggak? Kan banyak nih, ABK yang yang dari luar negeri, ABK LG. Ya kan? Nah, ABK LG itu kan mereka direkrutnya kan di mana? Di laut. Di laut kan ya? Jadi jadi dari kapal A pindah ke kapal B gitu kan? Tahu nggak? Mereka itu, yang setahu aku ya, jadi ABK LG itu mereka setelah habis kontrak dia pulangnya nggak naik kapal lagi tapi naik pesawat. Jadi dia direkrutnya di laut dari kapal A pindah kapal B terus pulang ke Indonesia naik pesawat. Prosesnya gitu kan ya. Nah jadi dulu tuh kalau misalkan nggak ada masalah tentu mereka ditampung di sebuah satu kayak mes khusus buat ABK LG kemudian diatur sama agensi setempat kemudian pulang ke Indonesia. Tapi kan gara-gara masa pandemi. Jadi dulu tuh ada masalah sebelum ada tes PCR ya, tes PCR ini, mereka tuh nggak bisa pulang. Karena nggak ada tes PCR gitu loh. Iya, nggak bisa masuk Taiwan. Nggak bisa mendarat. Jadi dia tetap mendarat. Tapi hanya di lokasi itu. Iya, dia nggak bisa turun. Nah, ini gue luar biasa banget nih tepuk tangan sama pemerintah Kabupaten Pintung. Dia sekarang nyiapin PCR true. True.
kan drive thru kalau McD. Ini kan disebutnya PCR thru. Iya. Jadi dibantu ya. Ya, jadi begitu turun petugasnya itu yang ke sana. Langsung ada pos khusus pemeriksaan, screening PCR. Jadi begitu dia selesai PCR, nggak ada masalah, negatif, langsung dibawa ke bandara, pulang ke Indonesia. Wah, gila, keren banget ini. Jadi mereka nggak usah kerja namanya. Betul. Jadi mereka nggak usah nunggu lagi, guys. Show off. Iya, ini. Ini baru kerja. Ada hasilnya, terus orang-orang rakyat ya siapapun ya tetap dibantu. Iya. Bayar nggak? Ya bayar lah. Harus bayar lah. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin imigrasi. Tapi kan setidaknya tuh dimudahkan. Iya. Orang nggak nunggu berlama-lama, terus tidak tahu kabarnya. Nah, yang paling nyeselin, pemerintah kan punya kuasa nih. Betul. Punya power dan juga punya dana untuk membantu. Nah, harusnya mereka tuh menggerakkan. Kalau misalkan memang butuh biaya, ya kita bayar juga nggak masalah. Mengguna pembayar. Ya, yang menggunakan dia yang membayar. Nah, hal ini juga sama dengan petugas imigrasi di Taiwan. Jadi sekarang nih banyak nih di beberapa tempat-tempat khusus ya, terutama di wilayah Taoyuan nih. Itu di pabrik, di wilayah industri itu mereka menyiapkan banyak sekali swab test. Oke? Nah, swab test ini itu karena kemarin ada masalah dengan pabrik elektronik di daerah Miaoli, guys. Jadi sekarang nih pemerintah Taoyuan meluncurkan namanya adalah program apa ya? Pemeriksaan kesehatan. Kuan bilangnya apa ya? Kuan itu apa ya? Kuan. Program Guan. Kuan itu misalnya menjaga keamanan lah, gitulah ya. Maksudnya menjaga keamanan lah istilahnya gitu. Jadi di Taoyuan nih, teman-teman yang kamu di Taoyuan ini daerah pabrik nih, kalau kamu kerja di pabrik, sudah ada 11 tempat swab test gratis, guys. Ya. Nah, swab test gratis ini tentu didahulukan adalah kepada pekerja migran. Betul. Jadi kalau misalnya kamu mungkin tiba-tiba nih hari Senin atau Selasa tiba-tiba dipanggil, bro, gitu loh. Yuk, ngapain? Swab. Ya, kamu jangan mangap. Itu swab namanya. Aku pikirnya aku jadi ngebayangin apa? Wali kota Taoyuan yang bro, gitu. Swab test yuk, gitu. Ya dong. Harus ini harus gaya gaul dikit, guys, ya, gitu. Jadi mendorong ya bagi perusahaan Hebat yang juga, ya? kapasitas asramanya itu lebih dari 100 100 orang. ya. Jadi segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Bro. Termasuk ini juga sih di pabrik apa? Swab yuk. ASI. Ini. Iya. Nah, mereka juga akan memberlakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 3.500 pekerja migran yang ada di pabrik di Kaohsiung. Ini pabrik ACE ini pabrik ini ya, pabrik ASI ini pabrik ini apa namanya? Papan sirkuit ya, papan sirkuit. Radioaktif ya? Bukan. Papan sirkuit itu yang apa namanya? Tianlupan. Gitu loh. Jadi mereka juga pasti ada ini, pasti ada bikin swab test. Jadi kalau kamu yang kerja di pabrik, jangan heran ya tiba-tiba kok aku swab test bisa di pabrik. Ya karena mereka punya kemampuan, karena dilihat juga mereka pemerintah itu bisa apply sama pemerintah. Ya, dan mereka merencanakan tanggal 15 Juni pemeriksaan ini sudah selesai dijalankan. Iya, ada namanya Kusai itu apa ya, kayak? Kusai itu apa sih? Kusai. Pusai lah. Pusai. Iya itu namanya swab bukan. Kalau pemeriksaan kesehatan screening. Iya. Screening. Bukan. Pusai itu kayak swab test massal. Jadi semuanya ya, itu saat ini memang nggak dilakukan, nggak diterapkan ya sama pemerintah Taiwan ya. Jadi ada negara yang melakukan swab test kepada seluruh warganya nggak? Di Amerika bukannya juga banyak. Enggak, tapi jalan-jalan mereka aja juga bisa tes. Tapi sekarang sih bukannya lagi merencanakan, pemerintah juga akan mendatangkan alat rapid test. Walaupun tetap dikasih tahu ya bahwa rapid test itu tidak menjamin hasilnya itu akurat. Nah, sekarang itu dari pihak pemerintah mereka sedang
mencoba untuk membeli produk alat peralatan rapid test. Jadi bisa kita tes sendiri di rumah. Oke. Ya, tapi itu masih belum ya. Keren sih Kak Taiwan. Hari Kamis saya di swab tes untuk kebutuhan pindah majikan. Swabnya gratis total. Rosa bilang. Bener. Aku tanya Ros, kok kamu bisa pindah majikan? Nah, ini masih banyak yang tanya nih. Ros, sis, kenapa kamu bisa pindah majikan? Ayo. Hari ini kamu cetil banget sih. Iya kan tadi gara-gara tadi dari Taoyuan gitu. Bro, sis, swap yuk gitu. Kalau yang nikah di sini belum ada KTP Taiwan, keluar rumah ditangkap nggak? Kenapa ditangkap ya? Menikah nggak punya. Ditangkap? Kalau kamu nikah lari ya ditangkap lah. No, Flynn. Tolong dong pertanyaannya nanyanya lengkap ya. Kalau nggak kita bisa berhalusinasi gitu loh. Kenapa ditangkap? Kenapa ya? Nggak ditangkap. Jangan. Gua sampai oh my god. Kenapa harus ditangkap? Iya. Mungkin kamu kebanyakan ini kalau nonton Lupus kali, baca Lupus ya. Kejarlah daku maka tahu ku tangkap. Aku malah pikir film detektif. Udah ngepel, udah masak, tinggal rebahan. Oke. Ya. Novli, tolong tulis dong pertanyaannya. Kalau nggak kita berhalusinasi nih. Tulis ya lengkap ya. Jadi penasaran. Iya, gue jadi penasaran kenapa harus ditangkap ya. Kita harus kalau bercanda tenang aja. Kita nggak ada maksud buruk ya. Iya kok, apa nih? Coba dibaca. Iya kok bisa pindah majikan, temanku habis kontak tanggal 20 nggak bisa pindah. Nah itu. Ya. Saya bisa pindah majikan sebetulnya, tapi cuma ada 3 alasan ya guys ya. Oke, jadi sambil nunggu si Novi nulis ya, sebenarnya pindah majikan tuh bisa ya, kalau misalkan kamu pasiennya meninggal, majikannya bangkrut, kapalnya disita, sama kita mendapat perlakuan yang tidak layak gitu. Nah itu boleh pindah majikan. Selebihnya kalau misalnya gara-gara habis kontrak ya itu nggak bisa ya. Termasuk ya sudah selesai kontrak itu juga nggak bisa. Nih pasienku yang kujaga meninggal Kak Agung, sekarang majikan baru minta PCR. Nah itu boleh pindah tuh. Soalnya perbarui KTP dikirim ke rumah. Oh nggak apa-apa, Novlin, nggak apa-apa. Kamu yang penting, Nov ya, kamu keluar rumah itu ada fotokopi ARC kamu, atau kamu ya kan bilang aja lagi diperpanjang, nggak apa-apa kok. Cuman kalau di Miaoli hati-hati ya, karena di seluruh Taiwan cuman di Miaoli yang memberlakukan pekerja migran itu nggak boleh keluar rumah. Iya. Ya. Mereka boleh keluar itu pada saat jam masuk kerja sama pulang kerja. Gue paling sebel sama komennya si Wi. Kenapa? Jangan bilang nikahin suami orang. Lu gimana sih orang? Ini nanyanya serius loh. Dijawabnya gitu. Tapi gue suka jawabannya. Dia paling suka towel. Gitu towel ya. Kak Agung. Jagonya tuh suka towel Kak Agung. Kok Taichung aman nggak? Nggak aman. Seluruh dunia nggak aman. Seluruh Taiwan nggak aman, beneran. Saatnya kita untuk hashtag di rumah aja ya. Miaoli hadir Koko. Ya, terus kalau keluar rumah pakai masker wajib ya. Kalau enggak itu bisa didenda ya. Iya. Kakak di Taiwan masih boleh keluar ke Seven nggak? Bisa. Boleh. Tapi kalau ke Seven jangan lupa bawa pulpen. Atau juga bawa HP. Karena harus dipindai QR code-nya. Iya, itu harus ya. Oke, terus berikutnya, wah Hualien udah aman belum kok? Kayaknya Hualien sama Taitung paling aman deh setahu. Soalnya jarang banget ada mobilisasi manusia di sana. Ya. Pokoknya keluar mesti pakai masker ya, kalau nggak kena denda ya guys ya. Sintian, ini pada nanya gimana dulu, lokasinya gimana, aman gak sih? Ini lucu nih teman-teman ini. Aduh. Ya. Seluruh Taiwan keluar mesti pakai masker ya guys ya, kalau kamu nggak mau didenda. Berapa? Dendanya udah 3.000 sampai 15.000. 15.000. Ya? Maksimal 15.000. Jadi janganlah 15.000 mendingan beli masker. Itu bisa beli banyak gitu. Terus jangan kumpul-kumpul lagi ya. Iya. Untuk dalam ruangan tidak boleh lebih dari 5 orang. Kalau misalnya aktivitas di luar ruangan tidak boleh lebih dari 10 orang. Oke. Oh, dia nanya itu soal Kwai Sai. Kwai Sai itu namanya swab test ya, Kak Lucy ya. Kadang ngerti tapi nggak mudah. Itu adalah swab test. Jadi pemeriksaan secara
Visa tuh jadi cepat ya, jadi rapid test rapid lah. test ya. Kalau pindah nggak bisa, aku pabrik bulan 7 finish mau pindah pabrik nggak bisa proses ya, kecuali guys ya, kecuali Taiwan menurunkan dari siaga 3 turun ke siaga 2. Itu mungkin bisa ya. Sekarang PMI emang harus vaksin kah? Nggak harus. Sekarang masih menunggu kan vaksinnya kan, dan ada ini golongan-golongan yang diprioritaskan. Betul. Jadi kita semua juga masih menunggu. Nah, yang bisa mendapatkan itu adalah hanya pekerja di rumah sakit, panti jompo sama rumah sakit. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kakak nih, teman-teman di sini ya, PMI, kalau kamu kerjanya di panti jompo, itu bisa dapat bisa dapat vaksin gratong. Ya. Kontrak kerjaku mudah habis, terus kita mau tambah kontrak baru, masih bisa nggak? Oh bisa. Bukannya bisa otomatis? Iya, bisa diperpanjang, tapi di majikan yang sama ya, di kerjaan yang sama ya. Tapi kalau pindah itu nggak boleh guys, pindah nggak boleh. Salam kenal Koko, salam kenal balik. Salaman dulu. Salamannya mesti gini ya. Iya, sekarang nggak boleh bersentuhan, nggak boleh. Harus jaga jarak. Oke, ini banyak teman-teman yang mau nanya, silakan ya kalau Kak. Ini dari si Yuri, dari Facebook. Apa nih? Siapa nih? Facebook. Facebook nanya siapa nih ya? Kalau nggak bisa pindah sekarang, ini apa nanti pabrik bisa putus kontrak? Sebetulnya kalau kondisi COVID-nya menurun ya bisa pindah lagi. Ini hanya sementara, jadi semuanya harus bersabar sih guys. Ya. Tapi saya kata majikan harus divaksin, biarpun di rumah karena jaga orang sakit. Gimana Koko nih? Makasih. Lah kalau bisa majikan kamu bisa ngedapetin vaksin? Oh, itu ada tulis pengguna sudah meninggal. Meninggal? Hah? Majikan maksudnya. Oh. Pasean ya. Nggak, gini guys, kalau misalkan vaksin itu ya di Taiwan itu sekarang lagi kekurangan. Nah, kalau kamu bisa dapat, kamu harus bersyukur. Oh, akhirnya aku dapat vaksin. Beneran. Ini banyak ya, kemarin di Taiwan tuh lagi ribet sampai yang urusan jadi omongan politik ya. Omongan politik. Jadi sekarang tuh pada ngomong bahwa kok bisa ada yang dapat vaksin ya? Jadi orang Taiwan tuh pada rebutan gitu loh. Nah, kalau kamu pekerja migran dapat vaksin, ya harus bersyukur. Tuh ditolak lagi sama si Wi. Di rumah aja, kalau di rumah pacar boleh nggak? Oh, boleh. Cuman sayangnya nggak ada pacar. Semangat pagi kok. Kalau udah finish kontrak tapi kita udah tanda tangan kok loh. Kalau mau pindah aja nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah. Ya, Formosa nanya apa nih? Sorry ya, tadi cepet nih pertanyaannya. Formosa, aduh, cepet banget pertanyaannya banyak. Nggak kebaca lagi nih. Diketik ulang lagi ya. Apa tuh Hijabil? Yang lockdown yang tidak boleh keluar rumah bagian mana aja kok? Yoka, di Taiwan nggak ada istilah lockdown ya. Di Taiwan nggak ada istilah lockdown. Cuman di daerah Miaoli, ya. Di Miaoli itu nggak boleh keluar rumah untuk pekerja migran. Dia boleh keluar asal dianterin sama agensi atau majikan. Jam kerja sama pulang kerja. Iya. Kalau pindah ke lain hati bisa nggak kok? Maaf kok, biar nggak pusing mikirin lockdown. Oh, pindah ke lain hati ya. Pindah lain hatinya karena apa? Apakah karena dia lebih baik? Karena majikan nggak setuju pindah majikan. Apakah karena dia lebih baik daripada yang sebelumnya? Apabila iya, segeralah pindah ke lain hati. Aku restui dan kudoakan. Semoga hidupmu bahagia. Amin. Aku mau pindah kok, tapi udah tenang pindah. Gak bisa, semua proses pindah majikan semua di stop. Aku sudah bulan 8 habis kontrak. Kalau belum turun siaga 3, apakah diharuskan menambah kontrak di pabrik yang sama Kak? Pilihannya cuma 2 ya Wi ya. 1, kamu nerusin kontrak di majikan ini. Kedua, kamu pulang. Kalau misalkan dari pihak perusahaan yang juga tidak meneruskan lagi, itu juga berarti nggak bisa. Dia harus pulang. Oke. Gitu. Aku finish. Pulangkan saja. Aku finish bulan 8 udah keluar surat untuk nyari majikan baru. Apakah ada job nggak kok? Suhe fotografer. Bro, sampean pabrik atau di rumah tangga kerjanya? Ya, sampean pabrik atau kerjanya di rumah tangga. Soalnya kalau misalnya di pabrik itu sekarang saat ini nggak boleh pindah ya. Semuanya di stop guys.
walaupun surat itu sudah turun, ya ini aku kemarin udah telepon ke Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kalau misalkan surat kalian udah turun, sekarang lagi proses pindah majikan, lagi nunggu nih majikan yang baru, itu semuanya di stop, semuanya dihentikan. Yang sedang mengajukan atau yang sedang menunggu, semua dihentikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kan sekarang kan kalau nunggu proses pindah majikan berapa lama? 2 bulan. 2 bulan, betul nggak? Jadi gini, misalkan nih ya, kamu nunggu majikannya udah nunggu sebulan nih. Terus gara-gara pandemi udah, yang gara-gara ini nggak bisa pindah majikan udah 2 minggu ya? Iya. Kira-kira 2 minggu. Kurang lebih. Berarti kan udah sebulan 2 minggu kamu nunggu kan ya? Nah, ini berita bocorannya buat kalian ya. Yang 2 minggu ini nggak bakal dihitung. Oke? Jadi dianggap masih ada sisa 1 bulan? Enggak. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, semua akan diulang lagi. Jadi yang sebulan itu nggak dihitung. Ada lagi nunggu lagi 2 bulan lagi. Oke. Ngerti nggak? Itu skema pertama. Skema kedua, yang 2 minggu ini nggak dihitung. Jadi 1 minggu, 1 bulan, tambah 1 bulan lagi. Nah, tapi kemarin ya, aku ngobrol sama petugasnya kan. Aku bilang, kayaknya kalian nggak bakal ngambil yang cara kedua deh. Karena hitungan petugasnya, administrasi itu pasti akan pusing. Oh, ini nambah seminggu, ini nambah 2 minggu, ini tambah 3 hari, 4 hari. Udahlah, semuanya di-nolin lagi, tambah 2 bulan lagi. Terus dia bilang, kok lo tahu juga ya, Gung? Terus kalau selama dia masih proses menunggu perpindahan ke majikan baru, perusahaan baru, itu akan dihilang, di-nolin semua. Jadi dihitung dari nol lagi gitu loh. Biaya tempat tinggal? Nah, gue tanya sama pendana, itu biaya pendana yang bayar ya majikan yang pertama lah. Jadi sekarang aku baru ngeh nih guys, ternyata dari Kementerian Tenaga Kerja itu udah bilang, menunggu proses pindah majikan, itu yang menanggung biayanya adalah majikan sebelumnya. Kalau misalnya pekerjanya yang minta pindah majikan? Kalau misalnya crash ya, udah nggak akur atau berantem gitu ya, itu yang nanggung si agensi. Bukan pekerjanya ya. Assalamualaikum, Citra. Gitu loh. Cinta jarak jauh 4. Oh ya, ketemu lagi. Soalnya namanya gue selalu ingat ya, Cinta Jarak Jauh 4. Nama aslinya siapa? Aku lupa ini. Jadi, ada kemungkinan akan dihitung dari nol lagi. Tapi skema ini belum diumumkan secara resmi ya. Aku cuman udah ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau bilang kemungkinan akan pakai cara yang tadi yang pertama. Jadi, kamu nunggu gara-gara masa pandemi 2 minggu ini kepake ya, semuanya akan dihitung dari nol lagi. Tapi pengumuman resminya nanti tunggu aja ya dari pemerintah Taiwan. Dapat bocoran lagi dong. Iya, kenapa bocoran lagi? Tiap hari ada bocoran sebetulnya sih. Oke guys, kita udah pamit dulu ya. Semoga bermanfaat ya informasi yang kita bagikan, dan salam sehat, jaga kesehatan terus. Sehat-sehat selalu. Protokol kesehatan. Matur nuwun, salam optimis, sampai jumpa. Bye-bye. Bye guys.